sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi ini kami bisa tidur dengan nyenyak, dengan bangun pagi hari ini dengan tubuh sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu. Tuhan, berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan daripada firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi pada renungan kali ini saya mengambil ayat dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 dan juga yang ke-34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Teman-teman semua, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, maka kita dapat berhasil dalam suatu pekerjaan atau pelayanan atau bidang studi kita. Tetapi semuanya ialah karya Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya atau bertobat dari kehidupan mereka yang berdosa. Bagian kita hanyalah menyampaikan, dan soal pertobatan itu ialah pekerjaan Roh Kudus. Kita baca kembali dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 dan 34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kita perhatikan di sini teman-teman bahwa di kota Athena, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan pribadi tentang Yesus Kristus, Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Orang-orang Athena memiliki sebuah kuil, dan kuil itu menjadi tempat mereka ibadah kepada dewa-dewa mereka. Paulus memperhatikan akan hal ini dan mendapatkan penilaian betapa mereka begitu giat dalam menyembah dan beribadah kepada dewa-dewa mereka. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal pribadi pencipta langit dan bumi ini. Mereka tidak memiliki pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus menyampaikan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada mereka semua yang ada di sana. Tidak semua orang yang mendengar menjadi percaya. Ada banyak yang menolak pemberitaan Rasul Paulus. Tetapi kita perhatikan di sini teman-teman bahwa beberapa orang dari mereka pun menjadi percaya. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Apa yang menjadi pesan dari kebenaran firman Tuhan buat teman-teman dan saya? Yang pertama adalah jangan kecewa kalau orang tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima kabar keselamatan atau yang firman Tuhan sampaikan. Janganlah kita menjadi putus asa karena penolakan yang terjadi. Sebaliknya, teman-teman jangan juga ada yang sombong bila ada orang yang menjadi percaya dan bertobat menerima Kristus. Jangan merasa diri kita hebat karena Roh Kuduslah yang membuat orang dijamah hatinya dan mau menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Teman-teman semua, mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa kecewa karena penolakan. Tidak ada orang-orang yang meresponi nasihat dan penyampaian firman Tuhan yang kita lakukan. Mungkin itu anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kalian, atau orang-orang lain yang menjadi beban bagi teman-teman untuk menyampaikan tentang kabar keselamatan. Jangan pernah kecewa teman-teman, seringkali tidak secara langsung orang menerima pesan firman Tuhan. Ada kalanya dibutuhkan waktu untuk mereka meresponi karunia Roh Kudus dalam hidup mereka. Mungkin ada teman-teman yang sudah bertahun-tahun berdoa menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang terdekat kalian. Mari tetap setia, jangan menyerah, tetapi tetap bersemangat untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nyalakan Roh Kudus dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang bekerja, menjamah, dan mengubahkan hati setiap orang. Kita hanyalah alatnya, dan bagian kita hanyalah menyampaikan, dan Roh Kudus yang bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas permintaan-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan lancar.
Tuhan, seperti kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan beri kelancaran dalam kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi ini hingga malam nanti kami kembali tidur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.